salah tanggap gitu ya. Kemudian ada juga miskomunikasi. Kemudian nanti kita nggak bisa nih mencapai tujuan yang kita mau capai, biasanya gitu. Untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman, mungkin udah pernah kerja, kemudian biasanya ada di dalam perusahaan ini kan biasanya dibentuk per tim ya. Nah, di dalam satu tim kan ada beberapa jenis anggota, kemudian beberapa karakter gitu ya, beberapa jenis kegiatan dari masing-masing orang kan beda-beda. Nah, ini kalau misalnya tidak ada komunikasi yang baik di antara sesama anggota timnya, otomatis nanti juga akan ada mungkin perselisihan gitu ya, beda pendapat sedikit nanti marah gitu ya, nggak terima misalnya gitu. Atau misalnya kita maksudnya baik, ternyata ditanggapnya juga beda. Nah, kemudian komunikasi juga kita pakai nih ketika teman-teman nanti di tes wawancara. Ya, tes wawancara kerja juga ini penting banget nih untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai momen itu kan momen yang paling berharga untuk kita memasuki dunia kerja ya. Jangan sampai kita sendiri kecewa gitu dengan jawaban-jawaban yang sudah yang ditanyain sama si HRD-nya atau sama si pewawancaranya, kemudian kita menjawabnya kayaknya kurang maksimal misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Teman-teman perlu berlatih karena untuk berbicara ini, apalagi karakter teman-teman misalnya karakternya pendiam gitu ya, yang jarang ngomong gitu, yang irit banget kalau ngomong. Nah, ini harus dilatihnya lebih keras lagi gitu ya, karena ketika nanti kan ada beberapa orang tuh gini, ada yang memang dia cerewet gitu ya, cerewetnya tapi bawel gitu ya, tapi dalam konteks yang biasa. Ketika dia misalnya masuk kayak momen wawancara, nah ini kadang bisa langsung kikuk gitu ya, langsung diem gitu, nggak ngomong apa-apa, itu juga ada ya. Malah ada yang mungkin yang pendiam karakternya, tapi begitu menghadapi momen seperti wawancara, dia malah lancar banget ngomongnya. Ini juga ada ya. Nah, ini teman-teman coba kenali dulu karakter teman-teman ini seperti apa. Gali dulu nih, saya tipikal orangnya seperti apa ya? Kalau saya ngomong kayak gimana ya? Gitu. Itu dulu harus teman-teman kenali. Karena nanti ini berkaitan dengan apa? Saat teman-teman wawancara, nanti kan diminta untuk memperkenalkan diri ya. Betul nggak? Suruh perkenalkan diri, kemudian biasanya ditanya ini, kemampuan atau keahlian kita apa. Kalau misalnya eh, ditanya sama si pewawancaranya, misalnya siapa ini ya? Mbak Dinda misalnya. Dinda Tri, silahkan ceritakan tentang diri Anda, misalnya gitu ya. Kemudian Mbak Dinda cuma jawabnya, iya, saya Dinda, tempat tanggal lahir saya, alamat saya, semua yang di CV itu yang disebutkan. Tapi tidak ada unsur memasarkan dirinya atau personal branding. Ya, ini penting nggak kalau wawancara? Penting banget karena si interviewer atau si HRD ini kan nggak tahu kita ya, nggak kenal sama kita. Mereka cuma tahu kita dari mungkin dokumen-dokumen yang kita lampirkan pada saat melamar kerja atau misalnya cuma dari CV kita aja. Mereka cuma tahunya itu. Mereka mau tahu lebih nih tentang kita nih. Nah, ini adalah momennya kita untuk memasarkan diri kita, menjual diri kita gitu ya, supaya mereka tahu kita nih punya kemampuan. Nih loh Bu, saya tuh punya kemampuan ini. Saya tuh ahli dalam bidang ini gitu ya. Nah, ini caranya gimana biar mereka tahu? Yaitu harus dikomunikasikan. Komunikasinya seperti apa? Harus yang dengan komunikasi yang baik gitu ya. Kalau misalnya nggak baik kan mereka nggak akan paham, mereka juga nggak akan mengerti gitu. Teman-teman ada yang udah pernah ikut tes wawancara? Udah ada ya, beberapa mungkin sudah ya. Boleh ya saya tanya ya? Boleh ya, kita sharing nih sama teman-teman ya. Waktu wawancara ini kan di saat teman-teman diwawancarai ya, ini nanti di dalamnya itu mengandung unsur ya, akan ditanyakan mengenai cara kita berbicara. Betul ya, cara kita berbicara. Kemudian cara kita mempresentasikan diri kita. Kemudian nanti juga teman-teman diminta untuk bisa memasarkan atau menjual diri teman-teman nih di hadapan si pewawancara tersebut. Betul ya? Nah, nanti teman-teman juga ketika misalnya diwawancara sudah oke diterima, nah pada saat kerjanya nanti kan ketemu sama tim. Nah, di tim juga sama nih. Ketika teman-teman dipertemukan dengan satu tim di tempat pekerjaannya yang baru misalnya. Nah, ini juga nanti teman-teman memerlukan komunikasi, betul ya?
Yang tadi ngacung, yang tadi angkat tangan boleh nih ke Mas Arsyad. Silakan diaktifkan nih Mas mic-nya. Oke, silakan. Halo Mas Arsyad, mic-nya boleh diaktifkan. Oke, halo. Bisa dengar suara saya, Halo? Mas? Oke, Ya sip. bisa-bisa. Oke, salam kenal nih Mas Arsyad. Kalau boleh tahu, Mas Arsyad tadi udah pernah diwawancara ya? Iya sudah. Oke, anggap saya adalah pewawancara. Oke, anggap saya Ya, pewawancara, Mas Arsyad pelamarnya. Terus saya ya tanya saya jawab gini, begitu. iya betul. Saya Nah, tanya begini, misalnya, silahkan Anda perkenalkan diri Anda. Silahkan, coba. saya Arsad, hmm, pendidikan SMA, Oke, eh, keahlian atau pengalaman kerja belum ada, gitu. baru lulus berarti ya. Ya baru lulus. Oke, cukup sampai situ aja. Iya, Oke, makasih nih Mas Arsyad. Nanti kita bahas ya. Saya coba tanya iya, dulu iya. ke yang lain. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Yang mau bersedia silahkan boleh tunjuk tangannya. Daripada saya tembak nanti deg-degan loh kalau ditembak. Silahkan. Boleh acungkan tangannya. Yuk, nggak apa-apa. Nggak diapa-apain kan, cuma ditanya gitu aja. Yang udah pernah tes wawancara silahkan. Ibu-ibu nih, para perempuan nih, silahkan. Mau saya tembak aja ya. Perempuan nih malu-malu ya. Dengan Ibu Nur Teti nih ya, boleh diaktifkan mic-nya silahkan. Halo Bu. Wah menghilang nih, sebentar. Halo? Di unmute dulu Bu, silahkan. Oh ya, Oke. Salam kenal Ibu Nur Teti. Udah pernah salam kenal. di tes wawancara? Oh, udah sering. Udah sering. Udah sering, tapi gimana nih lolos atau enggaknya nih? Udah sering tapi lolos atau enggaknya gimana nih? Belum ya mungkin ya. Oh, biasanya saya lolos gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya saya sebagai HRD-nya, Mbak Nur Teti sebagai pelamarnya. Ketika saya tanya, Hmm, silakan Mbak ceritakan tentang diri Anda. Silakan. Apa yang akan Mbak Nur Teti Oke. jelaskan? Silakan. Oh, saya akan memperkenalkan diri pertamanya. Saya akan mengatakan nama saya Nur Marmata. Saya Oke. asli dari Sumatera Utara. Oke. Eh, misalnya kan kalau saat ini saya di Batam. Jadi saya akan Mm-mm. bilang kalau di Batam saya baru beberapa tahun dan Oke. saya tamat dari sekolah. Saya tamat dari SMA. Mm-mm. Pendidikan terakhir saya SMA. Pengalaman Oke. eh, saya pernah bekerja di seperti tempat seperti ini, seperti ini. Dan Oke. saya akan mengatakan, kalau seandainya HRD-nya bilang, menceritakan Mm-mm. tentang diri saya akan menceritakan apa hobi saya, apa yang Mm-mm. saya lakukan kalau saya lagi tidak kerja. Dan semua Oke. kan saya ceritakan dan tidak lupa saya selalu tersenyum Oke, untuk bagus. menarik simpati. Oke, setuju. Senyum itu penting ya, tapi bukan ketawa loh, Bu. Ya, Senyum aja ya. saya suka, Oke, Bu Nurtati, makasih banyak selama itu ya. saya Saya suka mute lagi nih. Oke, makasih ya. Nah, kurang lebih kalau misalnya teman-teman ditanya seperti itu, udah bisa menyimpulkan ya, ada dua jawaban dan dua cara menjawab yang berbeda. Dua cara yang berbicara yang berbeda gitu ya. Yang satu dengan aduh apa lagi? Aduh apa lagi? Yang satu udah ada nih PD-nya. Walaupun misalnya kata-katanya belum tersusun dengan rapih misalnya gitu ya. Nah, betul sekali nih ketika nanti memasarkan diri apalagi pada saat momennya wawancara, teman-teman harus tahu dulu nih keahlian dan kemampuan teman-teman ini sudah sampai mana, sudah sejauh mana gitu ya. Jangan sampai ketika misalnya pas ditanyain gitu ya sama si pewawancaranya kita masih gini, aduh apa ya, malah garuk-garuk misalnya gitu ya. Biasanya gitu ya, kalau grogi kan suka salah tingkah, terus garuk-garuk kepala gitu. Terus atau ada yang goyang-goyangin kakinya sampai goyang-goyang mejanya juga gitu ya. Atau ada yang tiba-tiba sakit perut gitu ya. Nah macam-macam ya, terus keringat dingin segala macam. Nah teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah mengalami itu ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan gitu ya. Makanya kita harus tahu dulu nih, kita harus menggali dulu kemampuan kita ini apa aja. Kita nih siapa sih?
gitu kan. Apa sih yang bisa kita jelasin ke orang lain supaya orang lain ini bisa tahu tentang kita gitu. Walaupun misalnya kan si HRD dengan kita ketemunya baru saat itu ya. Sebelumnya kan nggak pernah ketemu gitu. Nah, kalau yang tadi kita bahas dari Mas Arsyad dulu nih ya. Sudah betul ya kalau misalnya ditanyakan, silakan ceritakan tentang diri Anda. Boleh dimulai dari nama. Misalnya saya dengan Nurul Hasanah misalnya. Ibu atau Bapak bisa panggil saya Nurul. Saya usia saya sekarang misalnya 20 tahun. Tempat tinggal saya saat ini ada di mana gitu ya. Misalnya ada di Jakarta. Kemudian jelaskan lagi, saya adalah seorang fresh graduate atau lulusan terbaru gitu ya. Kemudian di dalam pendidikan saya mengambil jurusan apa. Nah, bidang yang saya lamar saat ini kebetulan sesuai dengan basic pendidikan saya misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tertata seperti itu, kan orang lain ngedengernya juga enak ya. Kemudian kita juga nanti terlihat profesional, itu nilai plusnya. Dibanding kayak misalnya gini, senama saya Rizky Meladi, tempat tanggal lahir misalnya gitu ya, tempat tanggal lahir Medan misalnya. Ibu saya, nah orang males yang ngedengerinnya ya kalau banyak ae-nya, banyak pause-nya. Jangan sampai ini terjadi, apalagi ketika nanti momennya wawancara. Itu kan menentukan nanti teman-teman diterima atau tidaknya gitu kan. Nah, makanya harus betul-betul maksimal. Yang pertama yang saya bisa sarankan untuk memasarkan diri ketika wawancara adalah kenali dulu kemampuan teman-teman, kenali dulu diri teman-teman ini seperti apa. Aduh, kayaknya saya kurang bisa deh kalau ngomong gitu. Latihan. Contohnya gimana? Banyak ya, banyak banget di internet, banyak banget. Ya kan? Di internet banyak, teman-teman bisa gali informasinya dari berbagai sumber yang ada di internet. Nanti dicoba latihan. Latihannya boleh sama siapa aja, boleh yang atau saudara-saudara yang ada di rumah, ibu bapak, adik, atau yang misalnya malu ngomong langsung ketemu teman-teman yang lain, misalnya boleh teman-teman langsung rekam gitu ya, langsung direkam, kemudian nanti dilihat sendiri nih hasil rekamannya. Kira-kira apa sih yang kurang? Kira-kira apa sih dari cara saya ngomong nih yang salahnya apa? Kalau misalnya sudah oke ini udah bagus nih, berarti nanti tinggal ditingkatin lagi. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang, silahkan dibetulkan. Gitu ya, cara berbicaranya terlebih dahulu supaya nanti maksud teman-teman ini nyampe gitu. Kemudian tadi kata Mbak Nur Teti itu tadi senyum katanya gitu ya. Betul sekali ketika nanti teman-teman berbicara, boleh senyum nggak? Boleh ya, boleh. Tapi jangan terus-terusan senyum sampai dari awal sampai akhir gitu ya. Nggak juga kan ya. Jadi cuma cukup senyum seperlunya aja gitu ya ketika nanti memang teman-teman di momen wawancara atau misalnya presentasi kan nggak mungkin ya kalau kita misalnya presentasinya membahas sesuatu yang serius tentang pekerjaan terus kita senyum-senyum aja terus ya nggak mungkin ya. Yang ada nanti mereka mikir itu kenapa sih kok senyum-senyum sendiri gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus tahu momennya ya. Kapan kita mulai senyum, kapan kita selesai senyumnya dulu gitu atau senyumnya dipending dulu nih sampai nanti akhir wawancaranya misalnya. Nah, selain itu sikap kita juga sama nih dinilai ya. Sikap kita berbicara, sikap kita kemudian cara kita berbicara nanti dinilai. Cara kita menatap ketika presentasi mungkin menatap audiens atau ketika diwawancara misalnya teman-teman menatap si pewawancaranya itu sama dinilai. Betul ya? Kan nggak mungkin nih ngomong misalnya saya ngomong nih sama Mbak Lisa nih, Mbak Lisa Tri. Terus Mbak Lisa lagi ngajak ngomong ke saya, terus saya buang muka gitu ke kanan, ke kiri. Kan gak enak ya. Seolah-olah kan kita dicuekin gitu kan. Nah, kalau siapa sih yang mau dicuekin kalau lagi ngomong kan gak ada yang mau. Nah, jangan sampai ke si pewawancara kita melakukan hal yang seperti itu. Jadi teman-teman harus juga menjaga sikapnya. Cara kita duduk dinilai nggak? Dinilai juga. Cara kita duduk, cara kita berdiri, berjabat tangan, bahkan ketika kita senyum juga dinilai gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik takut ada cabai-cabai nyempil ya kan. Nah, teman-teman nanti perhatikan itu ya. Itu juga penting loh. Sepele ya kelihatannya, tapi penting. Atau misalnya alisnya aduh kayaknya tinggi sebelah gitu ya kalau yang perempuan misalnya. Nah, itu juga sama tuh. Biasanya kan si pewawancara nih merhatiin kita banget banget gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan detail-detailnya itu. Tapi yang terlebih penting adalah cara kita berkomunikasinya gitu ya. Oke.
masih kurang ya waktunya ya. Kalau cuma 20 menit kayaknya nggak cukup ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cari-cari lagi nih sumber-sumber dari informasi atau sumber-sumber tentang cara kita berkomunikasi dari berbagai sumber di internet boleh. Atau mungkin tanya sama yang sudah berpengalaman, silahkan, nggak apa-apa. Dan jangan lupa latihan, itu yang paling penting ya. Karena tanpa latihan ilmunya udah sebanyak apapun percuma. Saya misalnya sekarang saya bisa lancar nih ngomong di depan teman-teman, tapi teman-teman nggak tahu kan di belakang ini sebelumnya saya seperti apa misalnya gitu ya. Entah saya latihan, kemudian saya juga coba dengerin dari berbagai sumber misalnya kayak Mary Riana gitu ya. Cara berbicara yang seperti apa sama, saya juga sama masih berlatih gitu. Apalagi teman-teman nih yang nanti akan langsung terjun ke dunia kerja gitu kan. Jangan sampai nanti gara-gara nggak berlatih teman-teman malah jadi gugur gitu kan atau jadi gagal nih masuk kerjanya gitu. Mumpung masih pandemi kan, coronanya nggak pergi-pergi ya. Kita doain sama-sama ya biar cepat pergi ya, biar kita beraktivitas lagi seperti semula ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang amat sangat luang ini untuk berlatih di rumah gitu. Supaya nanti ketika pandemi selesai, teman-teman udah siap gitu. Oke? Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Senang banget loh. Makasih juga udah meluangkan waktu untuk ikut webinar. Ramai banget hari ini.